Dan alhamdulillah dengan adanya mengikuti dari hari pertama sampai hari terakhir ini di PPTR, itu Masya Allah, Subhanallah, ada sesuatu yang khususnya di hari pertama saja gitu. Itu saya dikabari oleh anak saya yang menunggu toko ya di Ponorogo sana. Bapak dapat cak gini Bapak lih. Subhanallah, saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Bahkan subhanallah, yang di sini tidak terbayangkan itu. Begitu dijelaskan tentang bagaimana apa itu bukan mudahnya membayar utang ya, tapi bagaimana proses kita menghadapi perbankan dan lain sebagainya atau si abang ya. Itu rasanya aja walaupun belum lunas itu sudah lega. Walaupun belum lunas itu sudah lega. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Supriyono Muslih dari Ponorogo bersama istri saya yang tercinta. Nama saya Kulsum Astuti. Di sini yang perlu diketahui bahwa kami sebagai pengusaha di daerah ya kecil-kecilan gitu, yaitu toko bahan material atau kalau orang Ponorogo sudah familiar yaitu dengan Depo Bangunan Mapanjaya. Di sini perlu saya jelaskan mengapa saya termotivasi untuk mengikuti PPTR pada kali ini. Dan perlu diketahui, kata para coach, para motivator, fasilitator, untuk ikut PPTR itu seharusnya harus ikut dulu SMHTR. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu, yang belum lama juga, saya sama istri juga mengikuti yang namanya SMHTR di Jogja. Dan saya teruskan yaitu PPTR di Bogor ini ya. Dan alhamdulillah sesuatu yang di sini itu membuat saya itu bagaimana ya? Subhanallah, kemungkinan inilah merupakan satu nikmat atau karunia besar dari Allah. Saya yang pertama ya, saya perlu nyun sewu mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Haji Thohir Fauzi dari Ponorogo yang telah silaturahim sering ke tempat saya, dan juga Bapak Saikhul Hadi yang pernah saya silaturahim ke sana untuk intinya menetapkan apakah penting yang namanya SMHTR maupun PPTR, dan beliaunya mengisahkan apa yang telah dialaminya. Dan alhamdulillah 100% kelihatannya itu sama dengan apa yang saya rasakan. Yang saat ini kalau saya dibanding beliau berdua, hutang saya tidak ada apa-apanya. Walaupun hutang saya kalau menurut saya itu sesuatu yang amat sangat besar. 10 miliar 700 juta rupiah lebih. Dan alhamdulillah dengan adanya mengikuti dari hari pertama sampai hari terakhir ini di PPTR, itu Masya Allah, Subhanallah, ada sesuatu yang khususnya di hari pertama saja itu saya dikabari oleh anak saya yang menunggu toko ya di Ponorogo sana. Bapak dapat cak gini Bapak lih. Subhanallah, saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Kalau bahasa saya ini kan musim pandemi, kok dapatnya segitu. Terus hari kedua memang agak sepi, tapi juga kalau dibanding hari yang lain itu juga termasuk sangat-sangat fantastis. Hari ketiga juga gitu, hari keempat juga gitu. Ya mudah-mudahan saya minta doa dari semua yang ada di sini, di majelis ini, itu merupakan satu pembuka karunia Allah, pertolongan Allah untuk apa yang saya alami, yaitu sesuatu yang kemungkinan itu menjadi bukan suatu kebiasaan,
Tapi banyak para pengusaha, bahkan bisa dibilang gitu, hampir 75% yang namanya pengusaha, usaha apapun itu pasti punya utang gitu. Pasti punya utang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan karena di PBTR ini dijelaskan dari nol tentang masalah utang, bagaimana apa itu hukumnya dan lain sebagainya. Bahkan subhanallah, yang di sini tidak terbayangkan itu. Begitu dijelaskan tentang bagaimana apa itu bukan mudahnya membayar utang ya, tapi bagaimana proses kita menghadapi perbankan dan lain sebagainya atau si abang ya. Itu rasanya aja walaupun belum lunas itu sudah lega. Dan tidak hanya itu, bahkan juga di PBTR itu sudah diajari juga, walaupun di sini intinya apa itu hanya sebagai pembuka ya. Itu bagaimana kita ini apa itu meningkatkan arus keuangan ya. Ya mudah-mudahan dengan arus keuangan yang terus intinya saat ini yang hari terakhir, hari kedua dan terakhir, hari ketiga dan keempat itu diajarkan. Itu sudah menjadi bekal bagi saya untuk bagaimana mengelola usaha saya atau bisnis saya itu lebih maju lagi. Dan insya Allah juga lebih intinya barokah. Karena apa? Karena di situ telah diajarkan fikih-fikih bagaimana mengelola bisnis sesuai dengan syariat. Nah, itulah yang sangat penting. Dan di sini saya terima kasih kepada seluruh panitia, para coach, fasilitator, juga motivator. Ya, bisnis yang satunya ini sampai lupa saya saking gembiranya gitu. Saya memang saat ini selain toko bahan material atau toko besi atau depo bangunan, itu juga membuka salah satu bisnis yang menurut saya juga cukup lumayan besar menurut ukuran saya, yaitu di properti. Dan alhamdulillah juga gitu. Sudah terbayang bagaimana saya nanti mempolakan saya dalam menjual unit-unit rumah yang akan kami bangun itu atau yang sudah kami bangun. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Oh ini nih. Saya makmum saja. Oh ya, ya emang ibunya ini sebenarnya apa itu senengnya makmum saja. Nah, inilah ya mudah-mudahan termasuk ibu yang solihah ini. Ya demikian dari kami berdua. Mudah-mudahan hal semacam ini menjadi motivasi baik bagi yang sudah mengikuti apa itu SMHTR ataupun yang saat ini mulai mengikuti yaitu seminar atau pembelajaran PBHTR. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Subhanallah, selama saya mengikuti PBTR itu satu hal yang belum terbayangkan ya, tidak terbayangkan. Itu untuk protokol kesehatan itu sangat-sangat tertib. Tempatnya pun juga gitu, untuk jaraknya sangat-sangat memenuhi yang namanya standar protokol COVID-19. Apalagi setiap yang masuk harus pakai sanitizer, hand sanitizer, terus yang namanya masker ini itu harus dipakai 100%. Dari sini adalah sesuatu yang membanggakan. Dan juga itu tentang syaratnya harus ada rapid antigen. Itu betul-betul diperiksa satu persatu. Bahkan tidak hanya itu, vitamin C, semua peserta harus dikasih vitamin C. Tidak hanya itu, untuk minuman botol itu juga harus diberi tulisan agar tidak keliru. Dan tidak hanya itu, setiap minuman itu kalau tidak habis harus dibawa pulang ke penginapan masing-masing. Subhanallah. Terima kasih.